Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas kembali materi selanjutnya, yaitu mengenai activity diagram dan use case diagram. Jadi Ibu akan mengulang kembali mengenai teori dari activity diagram dan use case diagram itu sendiri. Dan kemudian nanti di sini Ibu juga akan memberikan contoh studi kasus ya, yang nantinya akan dibahas, yaitu mulai dalam bagaimana pembuatan proses bisnisnya, kemudian penggambaran activity diagramnya, penentuan spesifikasi dokumen masukan dan keluaran, kemudian analisa kebutuhan sistem, kemudian penggambaran use case diagram, serta nanti ada salah satu contoh untuk pembuatan deskripsi use case. Nah, mengenai teori activity diagramnya, nah ini Ibu ambil dari referensi bukunya Aqil, Ibnu Aqil ya, nama lengkapnya sebenarnya, cuma penulisannya yang diambil adalah hanya nama belakangnya saja biasanya. Nah, ini referensi beliau di tahun 2018 ya, yang menyampaikan bahwa activity diagram itu baik dalam suatu organisasi, baik itu berorientasi profit maupun non-profit, itu pasti memiliki proses-proses dan prosedur-prosedur atau bisnis proses yang harus dilaksanakan sebagai landasan operasional perusahaan. Jadi intinya activity diagram itu sebenarnya menggambarkan mengenai workflow atau alur kerja dari suatu sistem. Ya, jadi kita nanti dapat menggambarkan activity diagram itu jika kita sudah mengetahui dan memahami terlebih dahulu mengenai proses bisnisnya. Nah, nanti dalam penggambaran proses bisnisnya itu harus secara detail ya alurnya. Mulai dari bagian-bagian yang terkait nanti di dalamnya itu siapa saja, kemudian dokumen-dokumen yang digunakan itu apa saja. Nah, nanti ini harus diceritakan secara detail. Nah, kemudian untuk pembuatan activity diagram, ya kita harus tahu dulu simbol-simbolnya. Ini ada simbol action, ya. Action ini merupakan unit fungsional dasar di dalam sebuah activity diagram. Kemudian nanti ada simbol activity, ini hampir sama ya dengan action. Tapi activity ini merupakan unit organisasional di dalam activity diagram yang berisi grup-grup atau kelompok dari action. Kemudian ada control flow, ya. Control flow ini menunjukkan kendali dari suatu action atau activity ke action atau activity yang lain. Jadi yang menghubungkan antara satu activity dengan activity yang lainnya. Kemudian ada initial node, ya. Initial node ini nanti sebagai awalan dalam pembuatan suatu activity diagram. Kemudian ada final node. Final node itu nanti dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada flow final node, ya, ini sebagai tanda akhir dari sebuah control flow, ya. Dan kemudian nanti satu lagi ada activity final node. Ini sebagai tanda akhir dari semua control flow dalam activity. Jadi intinya kalau yang flow final node itu sebagai akhir dari kegiatan suatu aktivitas tertentu, tapi kalau untuk activity final node ini sebagai akhir dari seluruh kegiatan activity yang ada di dalam activity diagram tersebut. Nah, kemudian di sini ada simbol decision dan merge. Nah, biasanya penggunaan simbol decision dan merge ini biasanya berbarengan. Kalau ada penggunaan simbol decision, biasanya nanti juga menggunakan merge. Cuma kadang dilihat dari studi kasusnya dahulu ya. Kadang karena dalam sebuah studi kasus
ada yang tidak memungkinkan ini penggunaan dari merge-nya gitu. Tapi memang lebih bagusnya ini ya untuk penggunaan simbol decision itu pasti dibarengi dengan penggunaan merge. Nah, kemudian ada fork dan join. Ini juga satu paket. Biasanya kalau menggunakan fork, ini nanti juga ada penggunaan join-nya. Ya, nah ini teori mengenai simbol-simbol activity diagram ini Ibu ambil dari referensinya buku Akil tahun 2018. Jadi kenapa Ibu berikan contoh seperti ini ya, supaya nanti kalau misalkan kalian mengutip atau mengambil tulisan dari referensi tertentu, tolong dicantumkan sumbernya ya. Jadi ini nanti bisa dicek benar nggak sih teori ini dari sumber ini gitu. Nah, teori yang Ibu sampaikan ini mengenai definisi activity diagram, kemudian simbol-simbolnya, ini bisa kalian gunakan nih, misalkan dalam penulisan kalian. Karena kebetulan tahun referensi yang Ibu gunakan ini tahunnya 2018. Nah, ini kan masih masuk ya. Jadi referensi yang kalian gunakan kan 5 tahun terakhir. Jadi kalau kalian mau menggunakan teori ini silahkan saja. Nah, kemudian tadi secara garis besarnya mengenai simbol-simbol activity diagram itu sudah Ibu sampaikan. Nah, ini Ibu jelaskan kembali sedikit mengenai simbol-simbol dari activity diagram tersebut ya. Yang pertama tadi adalah action. Jadi kalau action itu merupakan, tadi dikatakan merupakan unit fungsional dasar di dalam sebuah activity diagram. Jadi action di sini merupakan aksi-aksi individual yang bersifat komputasional, seperti memasukkan nilai, mengambil nilai, memanggil operasi dari suatu objek. Nah, kemudian kalau activity itu merupakan unit organisasional di dalam suatu activity diagram. Dan biasanya tadi berisi grup-grup atau kelompok dari action. Jadi sebuah activity itu bisa berisi banyak action. Jadi kalau action itu sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, kumpulan dari action-action itu akan membentuk suatu activity. Contoh, misalkan activity-nya adalah mengambil uang melalui ATM misalkan. Action-nya apa? Action-nya bisa memasukkan PIN, masukkan jumlah nominal, itu seperti itu. Untuk action. Jadi kalau action itu bentuk yang paling sederhana yang sudah tidak bisa diuraikan kembali. Itu artinya gitu. Dan kumpulan dari action, kumpulan dari kegiatan action-action itu nanti akan membentuk suatu activity. Nah, kemudian berikutnya yaitu ada simbol control flow. Nah, control flow tadi adalah menunjukkan bagaimana antara action atau activity itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Contohnya seperti ini, ya, ada activity 1 nanti dihubungkan ke activity 2. Nah, kalau untuk control flow simbolnya berupa anak panah seperti ini. Kemudian berikutnya adalah ada simbol initial node. Ya, initial node tadi sebagai awal dalam pembuatan activity diagram. Jadi awalannya itu mulai dari siapa? Nah, itu harus jelas. Nah, itu nanti dilihat dari proses bisnisnya tentunya. Kemudian untuk simbol final node seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi dibedakan menjadi 2. Ada flow final node dan ada activity final node. Jadi kalau untuk flow final node ini tadi dia sebagai akhir dari suatu activity tertentu saja. Tapi kalau untuk activity final node ini sebagai akhir dari seluruh kegiatan yang ada di dalam activity diagram tersebut gitu ya. Oke.
Dan berikutnya ada simbol decision dan merge. Tadi sudah Ibu sampaikan juga ya, bahwa nanti untuk penggunaannya untuk decision biasanya ini kalau ini nanti ada pilihan, nah nanti tempat bergabungnya biasanya nanti menggunakan merge, tapi dilihat dari kondisinya dulu ya nantinya. Kalau misalkan tidak memungkinkan menggunakan merge, ya decision saja gitu. Kemudian, nah ini sebagai salah satu contohnya. Nah, ini kan ada penggunaan decision di sini, ya ada decision itu hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false, ya true-nya kemana, false-nya kemana. Nah, ini penggunaan merge ini sebagai gabungan dari penggunaan simbol decision tadi. Ini kalau digabung nanti bisa menghasilkan di sini satu activity yang baru. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah simbol fork dan join. Nah, kalau fork itu biasanya kalau dalam sebuah activity, ya dalam sebuah activity, kemudian nanti akan menghasilkan beberapa activity secara paralel atau dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu harusnya nanti menggunakan fork. Ya, jadi ada beberapa kegiatan sekaligus dalam waktu yang bersamaan, gunakan fork. Tapi kalau untuk join, ya itu adalah gabungan dari fork tadi, ya beberapa kegiatan tersebut nanti kita join, nanti bisa menghasilkan suatu gabungan dari kegiatan tersebut, gitu ya untuk fork dan join. Nah, ini sebagai contohnya ya, jadi ada suatu activity, di sini activity 1, ini ada dua activity yang dilakukan secara bersamaan, activity 2 dan activity 3, makanya di sini menggunakan fork, kemudian nanti di sini di join akan menghasilkan suatu activity yang baru, seperti ini contohnya. Mungkin nanti Ibu berikan contoh penggambarannya secara langsung melalui studi kasus ya yang akan Ibu bahas biar lebih jelas lagi. Nah, itu adalah mengenai teori dari activity diagram. Sebenarnya masih ada satu simbol lagi ya, swimlane. Ya, swimlane itu nanti biasanya menggambarkan bagian-bagian yang terlibat di dalam sebuah sistem. Itu nanti bisa digambarkan dengan menggunakan swimlane. Baik. Nah, kemudian Ibu lanjutkan ke teorinya dahulu, yaitu teori mengenai use case diagram. Nah, definisi dari use case diagram ini Ibu ambil dari bukunya Sukamto dan Salahuddin pada tahun 2018 ya. Beliau mengatakan bahwa use case diagram itu merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Jadi use case diagram itu menggambarkan mengenai fungsionalitas dari sebuah sistem yang akan kita buat gitu. Dan use case diagram ya use case itu menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Makanya kalau untuk penggambaran use case diagram biasanya ini dibuat pada saat kita mau melakukan pengembangan atau pembangunan sistem. Nah, sebelumnya kan kita harus menentukan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh sistem itu apa saja. Nah, setelah kita tentukan apa saja nanti dan nanti yang akan menggunakan itu siapa, kemudian di sistemnya itu bagaimana. Nah, nanti baru kita gambarkan ke dalam use case diagram. Jadi intinya use case diagram itu menggambarkan fungsionalitas dari sebuah sistem atau fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah sistem yang akan kita buat. Itu ya. Kemudian simbol-simbolnya, maaf ini kurang ya tahunnya, jadi Ibu ambilkan referensinya di sini dari bukunya Sukamto dan Salahuddin tahun 2018 ya.
Jadi simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan use case diagram nanti ada use case, ada aktor, ada asosiasi, ada extend, ada generalisasi, ada include. Sebenarnya masih ada satu lagi simbol yaitu boundary, ya. Boundary ya sebagai batasan sistem. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu ini secara garis besarnya mengenai fungsi atau deskripsi dari penggunaan simbol-simbol di dalam use case diagram. Nah, Ibu berikan penjelasannya satu persatu sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah aktor. Aktor itu digambarkan sebagai orang seperti ini, ya. Nanti kita berikan namanya di sini, aktornya itu siapa yang terlibat di dalam sistem tersebut, ya. Jadi aktor ini merepresentasikan satu set peranan yang dimainkan oleh orang luar, bisa unit kerja atau hal-hal yang berinteraksi dengan sistem. Dan aktor ini dapat berpartisipasi pada satu atau lebih use case. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan, ini ada aktor bagian penjualan. Ini ada aktor admin. Seperti ini penggambarannya. Kemudian, berikutnya adalah ada simbol use case. Nah, simbol use case seperti ini ya. Seperti oval ya simbolnya. Nah, use case ini merupakan gambaran atau deskripsi fungsi dari sebuah sistem dilihat dari sudut pandang pengguna seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa use case diagram itu menggambarkan fungsionalitas atau fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah sistem. Nah, use case itu sendiri itu merupakan deskripsi dari fungsi yang ada di dalam sebuah sistem. Jadi fungsinya itu nanti apa saja. Dan use case itu dibuat berdasarkan keperluan aktornya, ya. Kemudian use case itu juga harus merupakan apa yang harus dikerjakan oleh software aplikasi, bukan bagaimana software aplikasi mengerjakannya. Jadi apa saja yang nanti yang dapat dikerjakan di dalam software aplikasi. Dan biasanya untuk setiap use case nantinya itu bisa diberi nama yang menyatakan apa yang dicapai dari hasil interaksinya dengan aktor, ya. Dan biasanya kalau untuk penamaan use case itu menggunakan kata kerja dan boleh terdiri dari beberapa kata. Yang penting dalam penamaan suatu use case itu tidak boleh ada yang sama dalam pembuatan use case diagramnya. Jadi dalam pembuatan use case diagram itu penamaan use case itu harus berbeda. Nah, ini contoh dari penamaan dari use case. Ada use case melakukan login, ada use case mengelola data barang. Jadi gunakan kata kerja. Jangan misalkan untuk login, melakukan login di sini kalian langsung use case-nya di sini namanya login. Jangan, ya. Lebih bagus gunakan kata kerja seperti yang Ibu contohkan seperti ini. Nah, kemudian mengenai simbol yang lainnya, ya, yaitu ada asosiasi. Nah, nanti untuk asosiasi ini merupakan jalur komunikasi antara aktor dengan use case, di mana aktor tersebut berpartisipasi. Jadi, untuk menghubungkan antara aktor dengan use case, ini wajib menggunakan simbol asosiasi. Tidak boleh menggunakan simbol yang lainnya. Jadi, asosiasi ini, ya, yang berupa garis lurus seperti ini digunakan untuk menghubungkan antara aktor dengan use case. Nah, kemudian untuk hubungan antara satu use case dengan use case yang lain, ya, itu nanti bisa menggunakan include, extend, ataupun juga menggunakan generalisasi. Nah, yang pertama yang Ibu bahas adalah include.
Nah, untuk include ya, include ini merupakan sebuah fungsionalitas tambahan ke dalam sebuah use case dasar atau use case pusatnya, di mana fungsionalitas tersebut bersifat mandatori. Dan di sini use case include itu wajib dieksekusi bersama use case dasar atau pusatnya. Jadi tanda anak panahnya ini nanti mengarah dari use case pusat menuju ke use case yang di-include. Artinya gini, jadi kalau misalkan kalian menggunakan include, ya, menggunakan include, ini nanti use case tambahan tersebut ya, yang di-include tersebut itu wajib dieksekusi terlebih dahulu gitu, wajib dijalankan terlebih dahulu, baru nanti menuju ke use case dasar atau use case pusat. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Di sini ada bagian penjualan, dia akan mencetak faktur ya, akan mencetak faktur. Nah, di sini ada yang di-include adalah melakukan entry data faktur. Nah, use case pusat ya, ini adalah atau use case dasarnya itu adalah mencetak faktur, dan use case yang di-include ini adalah melakukan entry data faktur. Kalau seperti ini, kalau misalkan menggunakan include, berarti ini yang dilakukan terlebih dahulu. Jadi bagian penjualan dia melakukan entry data faktur terlebih dahulu, baru melakukan cetak faktur. Itu artinya. Jadi kalau misalkan include, ya, include, jadi use case yang di-include itu wajib dilakukan terlebih dahulu, baru menuju ke use case sebelumnya, gitu. Jadi cara bacanya di sini bagian penjualan, dia sebelum melakukan cetak faktur, dia harus melakukan entry data faktur. Ya, seperti itu. Ya, ini ya. Jadi untuk penggunaan include. Jadi ibaratnya kalau misalkan dalam suatu rumus matematik itu ada rumus, di dalam rumusnya itu ada tanda kurungnya, maka kan yang dikerjakan adalah yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Nah, begitupun juga dengan include yang ada di sini, gitu. Jadi ini ibaratnya merupakan bagian dari use case yang lain. Nah, ini makanya ini harus dikerjakan dahulu. Yang di-include ini harus dikerjakan dahulu, baru menuju ke use case sebelumnya. Nah, kemudian simbol yang lain adalah extend, ya. Extend di sini dikatakan merupakan penyisipan sebuah fungsionalitas tambahan ke dalam sebuah use case dasar atau pusat yang bersifat opsional. Ya, sifatnya adalah opsional. Kalau include tadi sifatnya adalah mandatory atau wajib, tapi kalau extend ini sifatnya adalah opsional. Jadi kalau misalkan untuk penggunaan extend, ya, penggunaan extend karena ini merupakan perluasan dari sebuah use case, maka ya use case yang di-extend itu akan dikerjakan setelah dia mengerjakan use case sebelumnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini bagian penjualan. Di sini melakukan entry data faktur, kemudian di sini ada mencetak faktur. Nah, ini menggunakan extend. Jadi extend itu, yang di-extend kan ini adalah mencetak faktur. Jadi mencetak faktur ini nanti dilakukan terakhir setelah dia melakukan entry data faktur. Jadi cara bacanya di sini adalah bagian penjualan, dia akan melakukan entry data faktur. Kemudian baru melakukan cetak faktur, seperti itu. Makanya beda ya dengan include tadi, ya. Perhatikan tadi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi kalau extend karena ini merupakan perluasannya, maka ini dilakukan setelah dia melakukan use case dasar atau pusatnya terlebih dahulu. Gitu, baru dia menjalankan dari use case tambahannya yang di extend tersebut. Gitu ya. Oke.
Nah, kemudian simbol yang lainnya adalah generalisasi. Nah, kalau untuk generalisasi ini merupakan suatu hubungan antara sebuah use case yang umum dengan use case yang lebih spesifik atau use case khusus. Nah, nanti ada istilah use case use case parent dan ada use case child. Ada use case induk, ada use case anak atau turunannya. Gitu. Dan use case turunannya ini dia akan mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh use case induknya. Nah, sebenarnya untuk penggambaran generalisasi ini tidak hanya dengan menggunakan antar use case saja, tapi antar faktor pun juga bisa. Contohnya seperti ini, ada pelanggan, di sini ada pelanggan perusahaan, ada pelanggan individu. Nah, ini menggunakan generalisasi. Karena apa? Karena sifat dari pelanggan perusahaan dan individu ini mewarisi sifat yang dimiliki oleh pelanggan. Jadi jenis pelanggannya yang ada di situ ada pelanggan perusahaan dan pelanggan individu. Makanya ini menggunakan generalisasi. Nah, kalau untuk penggunaan use case, contohnya adalah misalkan di sini use case-nya misalkan melakukan pembayaran. Nah, nanti di sini use case-nya misalkan melakukan pembayaran tunai, satu lagi melakukan pembayaran kredit. Nah, itu nanti bisa kita hubungkan dengan menggunakan generalisasi. Seperti itu. Ya, jadi ini pelanggan ini merupakan use case induk, sedangkan pelanggan perusahaan dan pelanggan individu ini merupakan use case turunan, ya, atau use case khususnya. Aktor ya, di sini dalam hal ini ya. Baik, nah kemudian untuk simbol dari use case diagram sebenarnya masih ada satu lagi yaitu boundary ya. Boundary itu sebagai batasan sistem. Jadi kita mau membahas sistem apa, nanti kita bisa gunakan boundary. Nah, kemudian untuk penggambaran use case diagram itu sendiri, nah ini nanti ada beberapa tingkatan, ya ada beberapa tingkatan. Satu, yaitu ada use case diagram kite level. Ini Ibu ambilkan dari referensinya Akil tahun 2018. Jadi kalau untuk kite level itu menggambarkan sistem-sistem yang ada dalam sebuah organisasi, ya. Contoh, misalkan di sini, dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu ada sistem penjualan, ada sistem persediaan, ada sistem keuangan. Nah, ini sistem-sistemnya digambarkan, ya, disebutkan sistem yang ada di dalam perusahaan itu apa saja. Nah, kemudian kalau mau membahas salah satu sistem yang ada di sini, nah ini kita gunakan level yang lain atau tingkatan yang lain, ya. Misalkan di sini yaitu ada use case diagram C-level. Nah, untuk yang tingkatan yang kedua adalah C-level. Nah, ini disampaikan oleh Munawar pada tahun 2018 bahwa C-level, ya, untuk tingkatan C-level itu mewakili interaksi diskrit di antara aktor utama dan sistem. Jadi, kalau misalkan tadi di kite level itu menyebutkan sistem apa saja yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian kalau kita mau membahas salah satu sistem yang ada di situ, misalkan adalah sistem penjualan yang akan kita bahas. Nah, ini penggambarannya adalah di tingkat C-level. Jadi untuk C-level ini misalkan hanya membahas salah satu sistem yang ada di dalam kite level tadi. Misalkan di sini bagian penjualan, dia di sini melakukan order, kemudian mengelola data customer, kemudian mengelola data produk, seperti itu. Nah, kemudian kalau mau ini dijabarkan lebih detail lagi untuk C-levelnya, jadi kalau misalkan ada include, ada extend, ada generalisasi, nah itu penggambarannya adalah di tingkat selanjutnya, yaitu di tingkatan fish level. Jadi kalau fish level ini menggambarkan use case diagram secara lebih detail, ya, karena di sini ada include-nya, ya, salah satunya. Kalau ada extend, kemudian ada
kalau misalkan ada extend ataupun ada generalisasi, itu berarti sudah merupakan fish level. Oke, jadi harusnya cukup jelas ya tingkatan dalam penggunaan use case. Jadi kita tidak harus menggambarkan semua tingkatannya ini, tapi kita cukup pilih salah satu saja. Mau menggunakan yang kite level, atau fish level, atau sea level. Tapi kalau untuk kite level, ini sepertinya tidak mungkin karena kalau kita hanya membahas sebuah subsistem saja, berarti nanti yang kita pilih tingkatannya ada dua, yaitu mau sea level atau fish level. Nah, baru dari dua tingkatan ini, kalau misalkan penggambaran use case-nya kita gambarkan secara detail, di situ menggunakan include, ya berarti kita masuk ke dalam tingkatan fish level. Oke, nah demikian ya mengenai teori dari activity diagram dan use case diagram. Berikutnya, Ibu akan membahas mengenai contohnya. Ini Ibu akan berikan salah satu contoh studi kasus. Nah, nanti kita akan bahas ya bagaimana penggambaran activity diagramnya, kemudian bagaimana membuatkan use case-nya. Oke. Nah, contoh yang akan Ibu bahas ya di sini sebagai salah satu contoh studi kasus, yaitu mengenai perancangan sistem informasi peminjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari Bogor. Nah, data-data yang Ibu gunakan ini merupakan data penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Ibu yang sudah selesai kuliah di UPSI ya. Jadi ini mahasiswa Ibu sudah melakukan riset di tempat di sini. Nah, nanti data-datanya akan Ibu tampilkan ya dari hasil riset tersebut. Jadi sekali lagi ya, kalau misalkan kalian mau melakukan riset yang membahas sebuah sistem yang pertama kalian harus tahu dulu pengolahan datanya, apakah sudah terkomputerisasi atau masih dilakukan secara manual. Yang kedua, kalian harus tahu secara jelas ya dan detail mengenai alur kerja dari sistem yang akan kalian bahas tersebut. Dan kemudian yang ketiga, kalian harus mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem yang kalian bahas tersebut ya. Nah, makanya ini Ibu akan berikan contohnya ya, supaya kalian lebih paham nanti mengenai apa yang harus kalian lakukan gitu. Misalkan pada saat kalian melakukan riset. Ya. Jadi Ibu akan jelaskan nanti bagaimana proses bisnisnya. Ya, sebelum menjelaskan mengenai proses bisnisnya, di sini Ibu sedikit memberikan contoh mengenai penggambaran dari sejarah Koperasi Mekarsarinya. Jadi kalau misalkan nanti kalian melakukan riset, ya, kalau kemarin Ibu bilang, kalau misalkan kalian risetnya di misalkan perusahaan dagang atau jasa, itu setidaknya tempat tersebut memiliki yang namanya surat izin usaha atau surat keterangan usaha. Kalau misalkan sekolah ya surat berdirinya sekolah tersebut. Kalau misalkan instansi pemerintahan atau yang lainnya ya berarti berkaitan dengan surat berdirinya tempat tersebut. Nah, ini ada salah satu contoh seperti ini. Jadi untuk sejarah di Koperasi Mekarsari di sini mencantumkan surat keputusan dari berdirinya Koperasi Mekarsari ini seperti ini. Nomornya 870 BH Menek 19 2009 pada tanggal 11 November 2009. Seperti itu. Jadi nanti pada saat kalian membahas sejarah Koperasi Mekarsari, ini khusus yang riset ya, pada saat pembahasan sejarah perusahaan, nanti di sini kalian harus mencantumkan baik itu nomor surat keputusan berdirinya tempat tersebut ataupun nomor surat izin usahanya. Nah, kemudian berikutnya adalah
di sini ada penggambaran struktur organisasi. Nah, struktur organisasinya ini yang paling tinggi adalah pimpinan. Pimpinan di sini dalam hal ini adalah rapat anggota, ya. Kemudian nanti ada pengawas, sekretaris, ketua, bendahara, dan ada bagian kredit. Nah, ini struktur organisasinya ini diambil sumbernya dari Koperasi Mekarsari tadi yang dibahas pada tahun 2009. Jadi, untuk struktur organisasi yang perlu kalian cantumkan itu adalah yang hanya kaitannya dengan sistem yang kalian bahas saja. Gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada kaitannya dengan sistem kalian, tidak perlu kalian cantumkan, atau kalian cantumkan struktur organisasi secara keseluruhan. Kalau di tempat tersebut besar tempatnya dan banyak, itu nanti tidak digunakan semuanya gitu. Jadi kalian ambil yang berkaitan dengan sistem yang kalian bahas. Karena apa? Nanti masing-masing dari bagian yang ada di dalam struktur organisasi ini nanti harus kalian jelaskan mengenai tugas dan wewenangnya itu apa. Oke, jadi seperti itu ya. Yang perlu kalian dapatkan untuk data-datanya pada saat kalian melakukan riset, ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah proses bisnisnya. Jadi untuk proses bisnis dari sistem informasi peminjaman tadi, ya, ini Ibu buatkan dalam beberapa proses. Nah, untuk pembuatan proses bisnis itu sendiri sebenarnya sih, kalau misalkan kalian mau buatkan dalam satu paragraf, ya, jadi langsung cerita dalam satu paragraf, itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau misalkan sistemnya itu kompleks dan misalkan pembahasannya itu memang dibutuhkan per proses, ya silahkan juga buat per proses. Nah, nanti untuk penggambaran activity diagramnya ini juga bisa dilakukan dengan dua cara. Kalian boleh menggambarkan activity diagramnya, misalkan seperti ini per proses. Nanti kalian gambarkan activity diagramnya, itu boleh. Jadi nanti activity diagramnya ada banyak. Tapi kalau misalkan kalian mau buat dalam satu gambar activity diagram saja, itu juga diperbolehkan gitu ya. Jadi silahkan yang kalian pahami yang mana ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dulu mengenai proses bisnis dari sistem informasi peminjamannya. Yang pertama adalah proses pengajuan kredit. Pada proses pengajuan kredit ini, ya, anggota nanti terlebih dahulu melakukan pengajuan kredit ke bagian kredit koperasi. Nah, kemudian nanti bagian kredit itu akan memberikan formulir permohonan pinjaman kepada anggota untuk diisi. Nah, setelah formulir permohonan pinjaman itu diisi oleh anggota, maka anggota mengembalikan formulir yang sudah diisi tadi beserta syarat-syarat pengajuan kreditnya, seperti ada fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, KRIP, struktur gaji, dan jaminan pinjaman untuk nantinya diserahkan ke bagian kredit. Dan nantinya bagian kredit pastinya akan melakukan pengecekan untuk melihat kelengkapan datanya tersebut, kelengkapan dokumennya apakah sudah sesuai atau belum. Jadi, dari proses pengajuan kredit ini, kita bisa menyimpulkan siapa yang terlibat di dalam proses ini. Kalau dari alur cerita ini, yang terlibat di dalam proses pengajuan kredit, ini ada anggota dan ada bagian kredit. Jadi hanya ada dua. Nah, kemudian dokumen apa saja yang terlibat di dalam proses ini? Dokumennya sudah pasti ada formulir permohonan pinjaman. Di samping itu juga ada dokumen seperti KTP, kartu keluarga, KRIP, struk gaji, dan jaminan pinjaman. Nah, dokumen-dokumen ini itu nanti harus kalian dapatkan pada saat nanti kalian dalam pembuatan pelaporannya, karena ini berkaitan dengan kelengkapan datanya.
Jadi kalian harus dapat dokumen-dokumen ini gitu, ya. Nah, kemudian proses berikutnya adalah yaitu proses persetujuan kredit. Nah, pada saat bagian kredit tadi melakukan pengecekan terhadap berkas dokumen yang diberikan dari anggota ke bagian kredit itu sendiri, dan bagian kredit itu mengatakan, oh datanya itu sudah lengkap, maka nanti bagian kredit akan membuatkan yang namanya surat perjanjian kredit atau SPK. Itu kalau sudah lengkap. Tapi kalau belum lengkap, nanti bagian kredit akan memberikan konfirmasi kepada anggota, maka menyampaikan bahwa oh ada dokumen yang belum lengkap, sehingga nanti anggota itu harus melengkapinya. Nah, selanjutnya ya, dokumen yang sudah lengkap tadi dan sudah dibuatkan SPK oleh bagian kredit nanti akan diserahkan kepada pimpinan. Dalam hal ini adalah rapat anggota tadi untuk dilakukan pemeriksaan ulang dan meminta persetujuan. Nah, jika nanti setelah pimpinan atau rapat anggota tadi menyetujui pengajuan kredit yang diusulkan oleh anggota tersebut, maka dokumen pinjaman, kelengkapan dokumen pinjaman tadi beserta SPK-nya itu akan dikembalikan ke bagian kredit. Jadi di sini jelas ya siapa yang terlibat? Yang terlibat di sini ada bagian kredit, ada anggota, dan satu lagi ada pimpinan. Dalam hal ini adalah rapat anggota. Dan dokumennya di sini muncul dokumen yang baru yang namanya adalah SPK atau surat perjanjian kredit. Nah, berikutnya kita ke proses pencairan dana. Nah, di dalam proses pencairan dana ini dijelaskan bahwa setelah pimpinan tadi menyetujui pengajuan kredit yang diusulkan oleh anggota, maka nanti dapat dilakukan pencairan dana. Nah, pada saat pencairan dana, nanti anggota itu akan memberikan kwitansi, ya, akan menyerahkan kwitansi. Maaf, ini ada kesalahan ya. Jadi ceritanya, jadi pada saat pencairan dana, nanti di sini bagian kredit ya ini harusnya, bagian kredit itu nanti akan menyerahkan kwitansi, ya akan menyerahkan kwitansi sebagai bukti bahwa anggota itu telah memperoleh dana, ya yang dipinjam beserta fotokopi SPK. Jadi di sini di proses pencairan dana ini yang terlibat adalah anggota dan bagian kredit, ya serta tadi pimpinan tadi sudah ya di proses sebelumnya. Nah, di sini juga muncul dokumen yang baru yaitu kwitansi. Ya, kwitansi ini sebagai bukti bahwa anggota telah melakukan pencairan dana dan sudah mendapatkan dananya tersebut gitu. Nah, kemudian berikutnya di proses berikutnya adalah proses pembuatan laporan. Jadi perlu kalian ingat kalau misalkan kalian membahas sebuah sistem, proses yang terakhir itu adalah proses pembuatan laporan itu harus dibahas. Karena apa? Karena nanti dari laporan ini kan sebagai acuan atau sebagai bahan dari para pemilik atau pimpinan tempat perusahaan ataupun organisasi yang lainnya nantinya sebagai bahan evaluasi. Apakah kegiatan sistem yang sudah dilakukan itu sudah berjalan dengan baik atau belum? Seperti itu, ya. Makanya ini harus ada ya untuk proses pembuatan laporan. Nah, di proses pembuatan laporan peminjaman ini ya, nanti dilakukan oleh bagian kredit ya, di mana nanti setelah proses pengajuan kredit sampai pencairan dana itu selesai, nanti baru akan dibuatkan laporan peminjaman. Nah, nanti laporan peminjaman ini akan diberikan kepada pimpinan ya sebagai informasi anggota-anggotanya yang telah mendapatkan dana sesuai yang diajukan. Ya, jadi siapa saja yang anggota-anggotanya yang sudah melakukan peminjaman. Seperti itu. Jadi di proses pembuatan laporan ini di sini yang terlibat adalah bagian kredit dan pimpinan.
Dan di sini juga muncul satu dokumen lagi, yaitu laporan peminjaman. Nah, dari cerita mengenai proses bisnis dari sistem informasi peminjaman ini, ya, jadi kita bisa membuat kesimpulan mulai dari proses pengajuan kredit sampai proses pembuatan laporan. Kita bisa menyimpulkan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, yang terlibat di dalamnya tadi ada anggota, ada bagian kredit, dan ada pimpinan atau rapat anggota. Jadi nanti di sini ada tiga bagian. Nah, ini kalau nanti digambarkan dalam activity diagramnya, berarti nanti ada 3 swim lane. Ada anggota, ada bagian kredit, dan juga ada pimpinan. Gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kalian pahami lagi, di alur cerita proses bisnis ini tadi, kita bisa menyimpulkan dokumen-dokumen yang harus kalian dapatkan itu apa saja. Tadi ada dokumen formulir peminjaman, ada dokumen KTP, KK, kemudian ada KARIP, ada struk gaji, kemudian ada jaminan pinjaman, kemudian ada SPK, surat perjanjian kredit, ada kwitansi, dan ada laporan peminjaman. Jadi nanti ada 9 dokumen yang harus kalian dapatkan karena berkaitan dengan sistem yang dibahas ini, gitu. Nah, contoh dokumennya seperti ini, contoh dokumennya yang harus kalian dapatkan pada saat kalian melakukan riset tentunya, ya, untuk mendapatkan kelengkapan data-data tersebut. Yaitu ada ini contoh dokumen dari formulir permohonan pinjaman, kemudian ini KTP. Nah, gini, untuk permintaan dokumen ini diusahakan ini kalau bisa dokumennya ini sesuai dengan yang dilakukan oleh satu orang. Jadi ada konsistensi. Jadi kalau misalkan nasabah atau anggotanya ini yaitu bernama misalkan Sumantoro, berarti nanti untuk dokumen kelengkapan yang lainnya ini juga Sumantoro. Ya, misalkan ini KTP-nya dari Sumantoro juga, kemudian nanti kakaknya ini juga dari Sumantoro, ya. Kemudian nanti di sini ada KARIP, ini aja Sumantoro. Jadi ini konsisten, linier gitu loh. Ya, jadi kalau minta dokumen, kalau bisa yang linier, ya. Jadi yang sesuai dengan yang kalian bahas. Jadi biar lebih jelas, oh yang dibahas adalah si A. Berarti yang ada kaitannya dengan si A ya kita minta dokumennya seperti itu, ya. Ini ada contoh dokumen KARIP, kemudian nanti ada. Nah, jaminan pinjamannya ini adalah berupa surat keputusan. Surat keputusan beliau ya, dia selaku di sini selaku ini pejabat yang ada di tempat usaha, di tempat ini ya, di tempat kerjanya tentunya seperti itu ya. SK pengangkatan istilahnya ya, seperti ini. Contohnya sebagai jaminan pinjamannya. Nah, kalau SK CPNS SK PNS itu kan bisa dijadikan sebagai jaminan sebenarnya ya kalau misalkan kita melakukan peminjaman. Nah, ini dokumen yang lainnya adalah nanti di sini. Nah, ini ada dokumen struk gaji, kemudian ada dokumen SPK atau surat perjanjian kredit. Nah, ini kan berkaitan dengan Sumantoro. Nah, ini Sumantoro dia meminjam sejumlah 7.100.000. Nah, di surat perjanjian kreditnya, makanya nanti di sini ada contohnya untuk kwitansinya, untuk pencairan dananya, di sini terima bersihnya yaitu juga sebesar 7.100.000. Nah, ini kan konsisten semuanya. Dokumennya gitu. Jadi ini akan lebih bagus lagi kalau kalian seperti ini. Jadi dokumennya linier ya atau konsisten dengan yang objek yang dibahas. Oke, dan kemudian ini ada salah satu contoh mengenai laporan peminjaman. Nah, kemudian gini.
Kalau misalkan ada pertanyaan, Bu, kalau misalkan dari pihak tempat risetnya itu tidak mau memberikan dokumennya, bagaimana? Gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, ya, nanti solusinya adalah kalian meminta izin di tempat tersebut untuk membuat dokumen sendiri. Ya, membuat dokumen sendiri, tapi tentunya kalian berkomunikasi dulu dengan tempat tersebut, kira-kira formatnya nanti seperti apa. Nah, nanti kalian izin membuatnya sendiri. Nah, setelah kalian buat dan jadi dokumennya, kemudian kalian ajukan ke tempat tersebut, ya. Kalau mereka sudah oke, baru kalian minta stempel. Contohnya seperti ini, ya, minta stempel. Kalau misalkan mereka mengajukan ini harus diperbaiki lagi nih dokumennya, ya silahkan saja gitu, kalian perbaiki kembali gitu ya. Jadi itu salah satu solusinya kalau misalkan dari tempat tersebut tidak mengeluarkan dokumen atau tidak memberikan dokumen, padahal ini kan penting dokumennya. Nah, dokumen-dokumen ini nantinya fungsinya adalah untuk pembahasan spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Nanti, jadi setelah pembahasan activity diagram, nanti ada pembahasan untuk spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Nah, makanya ini kan harus ada buktinya. Oh, dokumen KTP, oh ini ada. Oh, dokumen KARIP, oh ini ada. Oh, dokumen laporan peminjaman, oh ini ada. Jadi bisa di cross check gitu ya, untuk dokumennya, untuk kelengkapannya. Nah, baik, jadi dari alur cerita tadi, proses bisnis tadi, kemudian sudah dilengkapi dengan contoh dokumen-dokumen seperti ini. Nah, baru kalian gambarkan activity diagramnya. Ya, contohnya. Nah, mungkin kalau kurang jelas, Ibu ini dulu. Nah, ini ya. Mungkin Ibu perbesar lagi. Nah, tadi, jadi berdasarkan proses bisnis yang sudah Ibu ceritakan tadi, ya. Nah, tadi di sini bisa kita lihat startnya adalah mulai dari anggota, karena nanti anggota yang dia akan melakukan pengajuan kredit, ya, dan nanti akan diterima oleh bagian kredit. Lalu bagian kredit tadi memberikan formulir pinjaman, ya, dan nanti akan diterima oleh anggota formulir permohonan pinjaman tersebut. Nah, kemudian bagian anggota tadi setelah menerima formulir perminjaman, dia akan mengisi formulir formulir permohonan kredit tadi atau pinjaman tadi. Nah, setelah itu dia harus melengkapi beberapa dokumen. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi apa saja? Dia juga harus menyerahkan formulir permohonan pinjaman tadi ya, yang udah diisi ya. Kemudian KTP, KK, KARIP, struk gaji, dan jaminan pinjaman. Nah, ini menggunakan VOC. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada satu kegiatan, kemudian di sini ada kegiatan yang lain, di situ ada banyak, kemudian kalian di situ langsung menggunakan dan, jangan ya. Tapi harus di fork dulu, baru nanti di sini hasil joinannya nanti baru menggunakan dan. Gitu boleh ya. Silakan seperti itu ya. Makanya di sini penggunaan fork ini beserta join ya. Di sini hasil joinnya ini adalah yaitu berupa bagian kredit tadi akan menerima formulir permohonan pinjaman isi dan berkas dokumen. Nah, ini bisa dijadikan satu untuk kelengkapan dokumen dari KTP, KK, KARIP, struk gaji, dan jaminan pinjaman ini tadi digabung dalam di sini adalah berkas dokumen. Ini sudah mewakili gitu. Ya, jadi di sini sudah menggunakan dan karena ini sudah ada join gitu. Ya, jadi ini disebutkan satu persatu dulu ya. Makanya ini menggunakan fork di situ. Jadi baru join.
Nah, kemudian setelah diterima formulir permohonan yang diisi dan berkas dokumennya, baru nanti bagian kredit akan melakukan pengecekan apakah sudah lengkap atau belum. Nah, kalau misalkan belum lengkap, tadi memberikan konfirmasi dulu ke anggota. Makanya di sini anggota di sini menerima konfirmasi, ya. Setelah menerima konfirmasi, ini selesai, ya. Nah, kemudian nanti dia baru mau melengkapi dokumennya atau tidak, gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah lengkap, nanti bagian kredit dia akan membuat SPK, tadi ya, surat perjanjian kredit. Nah, membuat SPK, nanti setelah dia membuat SPK, ada dua hal yang dilakukan, yaitu menyerahkan SPK dan menyerahkan berkas dokumen. Ke siapa? Yaitu ke pimpinan. Jadi pimpinan nanti dia di sini menggunakan fork, kemudian hasil joinannya ini adalah berupa pimpinan menerima SPK dan berkas dokumen. Seperti ini ya. Baru kemudian melakukan pengecekan ulang dan memberikan persetujuan. Setelah memberikan persetujuan, dia akan mengembalikan SPK dan berkas dokumen yang sudah di ACC. Diserahkan kembali ke bagian kredit. Makanya di sini bagian kredit dia akan menerima SPK dan berkas dokumen ACC-nya. Setelah itu nanti akan melakukan pencairan dana. Nah, setelah melakukan pencairan dana, nanti di sini bagian kredit akan menyerahkan kwitansi dan juga dia akan menyerahkan kopi SPK. Maka ini di fork dulu, baru hasil joinannya ini nanti akan diterima oleh si anggota, yaitu anggota akan menerima kwitansi dan kopi SPK. Dan ini selesai. Nah, selesainya ini menggunakan menggunakan flow final, ya, karena hanya activity ini saja yang selesai. Ini belum activity secara keseluruhannya yang selesai. Seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini selain itu nanti pada saat dilakukan pencairan dana tadi. Nah, ini satu lagi kegiatan yang dilakukan yaitu membuat laporan peminjaman. Nah, pada saat membuat laporan peminjaman udah selesai, nanti baru akan diserahkan ke pimpinan dan pimpinan nanti akan menerima laporan peminjaman dan selesai. Nah, selesai ini activity final note ini sebagai akhir dari pembuatan activity diagram. Jadi kalau kalian lihat cerita antara proses bisnis dengan penggambaran dari activity diagram ini harus konsisten. Jadi harus sama, ya, antara yang diceritakan dengan yang kalian gambarkan di activity diagram seperti ini, ya. Jadi tidak boleh berbeda ya. Oke. Nah, kemudian Ibu lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sampai ke ini ya, penggambaran activity diagramnya. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan ya, kalau di sini tadi kurang jelas ya. Nah, selanjutnya setelah pembuatan activity diagram yaitu kalian harus bisa menentukan dokumen masukan dan dokumen keluarannya. Jadi dari dokumen-dokumen tadi, ada 9 dokumen tadi, ya, kita bisa menyimpulkan, oh yang termasuk dokumen masukan itu yang berasal dari luar sistem, atau ya yang berasal dari luar sistem atau digunakan pertama kali oleh sistem tersebut. Berarti tadi kan ada formulir pinjaman, KTP, KK, KARIP, struk gaji, jaminan pinjaman, ini merupakan dokumen masukan. Sedangkan kalau dokumen keluaran ini hasil dari sebuah proses. SPK muncul pada saat ajuan dari pinjamannya disetujui. Kwitansi muncul pada saat pencairan dananya sudah dilakukan. Laporan peminjaman muncul setelah semuanya dilakukan, mulai dari proses ajuan sampai dengan proses pencairan dana.
Makanya kalian harus bisa membedakan mana yang termasuk dokumen masukan dan mana yang termasuk dokumen keluaran. Seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah setelah membuatkan kalian bisa menspesifikasikan, oh ini dokumen masukannya, oh ini dokumen keluarannya. Berikutnya kalian buatkan yang namanya spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Jadi satu persatu dari dokumen-dokumen ini harus kalian jabarkan spesifikasi dokumennya. Nah, dalam pembuatan spesifikasi dokumen nanti di sini ada beberapa parameter yang harus ada seperti ini. Mulai dari nama dokumen, fungsi, sumber, tujuan, media, frekuensi, jumlah, dan format. Kalau untuk nama dokumen, ya ini sesuai dengan nama dokumen yang akan kita bahas. Kemudian ini fungsi dokumen. Sumbernya, sumber dokumen itu pertama kali dari siapa? Kemudian tujuannya ke siapa? Kemudian medianya yang digunakan, kalau misalkan dia berupa kertas ya kertas, kalau kartu ya kartu, kalau misalkan dia sudah terkomputerisasi berupa tampilan layar ya silahkan diisi dengan tampilan layar. Untuk frekuensi ini bisa diisi dengan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap ada transaksi tersebut. Ya, setiap ada kegiatan tersebut itu muncul, itu boleh. Ya. Kemudian jumlah ini sesuai dengan jumlah dokumennya, itu ada berapa? Apakah 1 lembar, 2 lembar, ataukah 1 rangkap? Kalau 1 rangkap itu pastinya sudah terdiri dari banyak lembaran ya, jadi bisa kita cukup mewakili dengan kata 1 rangkap. Nah, kalau format atau bentuk, nah ini kalau untuk dokumen masukan ya, kalau untuk dokumen masukan itu formatnya adalah lampiran A1 ya, lampiran A ya. Kalau dokumen masukan itu formatnya lampiran A, kalau dokumen keluaran itu formatnya adalah lampiran B. Nah, itu perlu kalian perhatikan ya, penulisan formatnya. Jadi contohnya seperti ini, nama dokumennya adalah formulir permohonan pinjaman, fungsinya sebagai bukti pengajuan pinjaman, sumbernya tadi adalah dari anggota ya yang mengajukan, kemudian tujuannya tadi ke bagian kredit, misalkan medianya adalah kertas, frekuensinya setiap ada pengajuan pinjaman, kemudian jumlahnya adalah 1 lembar, dan formatnya adalah lampiran A1. Nah, kemudian untuk dokumen yang lain juga kalian jelaskan. Contoh nih, KTP, seperti ini. Ya, ini kalian bahas satu persatu lagi. Nah, KTP sekarang formatnya adalah lampiran A2. Ya, tadi sumbernya dari anggota ke bagian kredit. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ada kartu keluarga, ini juga dibuatkan spesifikasi dokumennya, kemudian nanti ada KARIP, ya KARIP ini juga dijelaskan spesifikasi dokumennya. Jadi setiap dokumen masukan tadi kalian jelaskan semuanya dalam spesifikasi dokumennya seperti ini, ya KARIP, kemudian struk gaji dan jaminan pinjaman. Nah, kalau sudah selesai menjelaskan spesifikasi dokumen masukannya, baru kalian jelaskan spesifikasi dokumen keluaran. Nah tadi untuk spesifikasi dokumen keluaran tadi ada 3, ada SPK, ada kwitansi, dan ada laporan peminjaman. Contoh seperti ini, SPK, untuk formatnya, untuk parameternya sama aja, ya. Cuma isiannya ini tinggal disesuaikan. SPK fungsinya sebagai bukti pinjaman, sumbernya tadi yang membuat adalah bagian kredit, nanti tujuannya adalah ke anggota. Misalkan medianya adalah berupa kertas, frekuensinya adalah setiap ada peminjaman, jumlahnya ada 2 lembar. Kalau dilihat dari dokumennya tadi kan ada 2 lembar ya, nanti bisa kalian cek lagi ya di video ini. Nah, untuk formatnya nanti di sini penulisannya adalah lampiran B. Ya, karena ini merupakan dokumen keluaran gitu. Makanya di sini lampiran B1 untuk yang surat perjanjian kredit. Kemudian kalau untuk kwitansi, nah ini B2.
Kemudian kalau untuk laporan peminjaman, tadi sumbernya bagian kredit, tujuannya adalah ke pimpinan. Ini formatnya adalah B3. Nah, begitu ya penjelasannya mengenai spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Nah, setelah itu, jadi setelah kita melihat proses bisnis, memahami alurnya bagaimana, tentunya nanti ini kita bisa menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam sistem informasi peminjaman tersebut, ya, yang sedang berjalan saat ini. Masalahnya apa? Gitu. Nah, dari permasalahan tersebut, ya, kita akan carikan solusinya, yaitu dengan mengembangkan sistemnya. Kalau ini adalah sistemnya masih manual, kita akan kembangkan ke sistem komputerisasi. Nah, untuk mengembangkan atau mengembangun sebuah sistem, ya, langkah pertama yaitu kalian harus menentukan analisa kebutuhan sistem atau kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan atau pembangunan sistemnya itu apa saja yang diperlukan, itu kalian jabarkan dahulu. Ya, karena nanti dari analisa kebutuhan sistem tersebut nanti akan memudahkan kalian dalam membuatkan use case diagramnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari analisa sistem berjalan yang sudah kita bahas ini sampai dengan spesifikasi dokumen, kita bisa melanjutkan ke pembahasan analisa kebutuhan sistem. Ya, jadi kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sistemnya sebagai berikut. Ya. Nah, di dalam analisa kebutuhan sistem ini, nanti di sini kalian bisa menentukan pengguna dari sistemnya ini siapa saja. Kemudian yang bisa dilakukan oleh si penggunanya ini juga apa. Ya, jadi dia diberikan wewenang di dalam sistemnya itu apa saja. Jadi kalau dalam hal ini, ya, nanti penggunanya di sini ada administrator, kemudian ada bagian kredit, dan juga ada pimpinan. Jadi di sini yang bisa menggunakan sistem ini nantinya, ya, yang bisa mengoperasikan aplikasi programnya nanti di sini atau diberikan hak akses untuk menggunakan sistemnya ini hanya ada 3 user, yaitu ada administrator, kemudian ada bagian kredit, dan juga ada pimpinan. Kalau untuk administrator atau admin, jadi kalau administrator itu kan dia tugasnya itu dia sebenarnya untuk mengelola keseluruhan sistem. Jadi yang paling berhak mengelola keseluruhan dari sistem yang ada di dalam satu tempat atau organisasi itu biasanya adalah administrator. Dia diberikan tanggung jawab seperti itu, gitu. Tapi kalau untuk bagian-bagian yang lain mungkin dibatasi hak aksesnya, tidak seperti administrator, gitu. Jadi kita lihat di sini untuk administrator, dia diperbolehkan untuk dia dapat melakukan login, kemudian dia nanti dapat mengelola data anggota, dapat mengelola data user, kemudian dapat mengelola data akun. Nah, kenapa di sini ada data akun? Sebagai sistem usulannya ya dalam pengembangan sistemnya. Karena ini kalian prodinya adalah sistem informasi akuntansi, maka nanti dalam pembuatan usulannya biasanya nanti diminta untuk pembuatan jurnalnya. Nah, kalau untuk membuat jurnal berarti kalian juga harus menyiapkan data-data akun atau data referensinya yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan jurnalnya tersebut. Karena ini sesuai dengan prodinya, jadi harus ada gitu prodi kalian, yaitu sistem informasi akuntansi. Makanya ini harus diusulkan mengenai data akun di sini karena nanti ada kaitannya dengan jurnal. Jadi ini yang mungkin di prosedur sistem berjalannya di proses bisnisnya itu tidak ada, ini bisa kalian usulkan seperti ini. Ya. Kemudian nanti admin juga bisa mengelola transaksi peminjaman, pencairan dana, dan jurnal. Kemudian admin dapat mengakses laporan peminjaman, dan ini ada satu lagi tambahan, yaitu laporan pengeluaran kas. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan
laporan peminjaman. Berarti nanti ada kaitannya dengan pengeluaran kas. Nah, ini sebagai usulan untuk yang khusus untuk prodi sistem informasi akuntansi. Kalau di prodi sistem akuntansi, laporannya itu minimal ada 2. Ya, laporan yang berkaitan dengan sistemnya dan laporan akuntansinya. Nah, kalau ini laporan peminjaman sesuai dengan yang kita bahas, sistem informasi peminjaman. Nah, kalau untuk laporan akuntansinya, nanti di sini yaitu laporan pengeluaran kas, gitu, ya. Ya, berikutnya adalah untuk pengguna yang lain, yaitu ada bagian kredit. Jadi, bagian kredit di sini hanya diberikan akses untuk melakukan login, mengelola transaksi peminjaman, pencairan dana, dan mengakses laporan peminjaman dan laporan pengeluaran kas. Ya, jadi hak aksesnya dibatasi. Kemudian kalau pimpinan itu sendiri nanti hanya diberikan hak akses untuk melakukan login, kemudian mengakses laporan peminjaman dan laporan pengeluaran kas. Jadi misalkan sewaktu-waktu pimpinan ini ingin melihat laporannya, bisa melihatnya secara langsung ya, mungkin dengan mengakses dari sistemnya tersebut. Nah, ini dari analisa kebutuhan sistem yang sudah kita buat. Nah, ini akan memudahkan sekali dalam pembuatan use case diagram. Berarti nanti dalam pembuatan use case diagramnya ini, berarti nanti ada 3 aktor, yaitu ada administrator atau admin, ada bagian kredit, dan ada pimpinan. Nah, berikut use case diagramnya. Nah, ini penggambarannya, ada admin, bagian kredit, dan pimpinan di sini. Nah, di sini tadi hak aksesnya apa saja ini dituliskan, mulai dari mengelola data anggota, user, akun, kemudian nanti ada transaksi peminjaman, pencairan dana, jurnal, laporan peminjaman, dan laporan pengeluaran kas. Nah, nanti tinggal hak aksesnya apa saja. Kalau admin kan ini secara keseluruhan. Nah, untuk bisa mengakses ini semuanya, sebelumnya baik itu admin, bagian kredit, atau pimpinan, ini harus melakukan login terlebih dahulu. Makanya di sini menggunakan include. Jadi, supaya bisa membuka ini semuanya dari data anggota sampai misalkan pengeluaran kas, ini harus melakukan login terlebih dahulu. Makanya penggambaran dari use case diagramnya itu seperti ini. Nah, kalau sudah digambarkan use case diagramnya, langkah berikutnya adalah kalian diminta untuk membuatkan yang namanya deskripsi use case. Jadi deskripsi use case itu nanti akan menceritakan mengenai use case yang ada di sini. Jadi nanti penggambarannya nanti kalian menjelaskan mulai dari use case untuk melakukan login, untuk mengelola data anggota, user, akun, transaksi peminjaman, pencairan dana, jurnal, laporan peminjaman, dan laporan pengeluaran kas. Ini kalian buatkan satu persatu nantinya dalam deskripsi use case-nya. Nah, contohnya seperti apa untuk pembuatan deskripsi use case-nya? Berikut Ibu berikan contohnya. Seperti ini. Nah, ini adalah deskripsi use case untuk login. Jadi ini sebenarnya intinya adalah merupakan skenario-nya. Jadi sebenarnya dalam penentuan analisa kebutuhan tadi, selain menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan, sebenarnya ini kan juga sudah harus menentukan yang namanya desainnya, terutama mock-up-nya. Nah, untuk skenario ini sebenarnya nanti kita bisa cross-check dari mock-up yang dibuat. Ya, mungkin nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini contoh dulu mengenai pembuatan deskripsi use case. Misalkan ini yang dibahas login. Di sini ada tujuan, yaitu melakukan login dan dapat masuk ke dalam sistem informasi peminjaman. Deskripsinya nanti sistem ini memungkinkan aktor untuk dapat mengakses sistem informasi peminjaman. Nah, skenarionya adalah nanti aktornya tadi adalah admin, misalkan yang kita bahas adalah admin. Kondisi awalnya nanti admin membuka aplikasi sistem informasi peminjaman. Pada saat dia mau membuka aplikasi sistem informasi peminjaman, nanti di situ ada aktor diminta untuk memasukkan jabatan, nama user, dan password pada saat login ya. Kemudian nanti
ini nanti akan diperiksa, React Systemnya akan diperiksa validasinya apakah sudah sesuai atau belum, ya. Kalau misalkan sudah sesuai, nanti begitu diklik login, nanti dia akan bisa masuk ke sistem informasi peminjaman. Kalau diklik exit, ya berarti dia keluar dari aktivitas. Kondisi akhirnya adalah misalkan jika perintah sesuai, ya, maka nanti ini dapat masuk ke dalam sistem informasi peminjaman. Begitu ya, ini contoh. Nah, contoh berikutnya lagi, misalkan ini ada deskripsi use case untuk yang tadi ya, use case berikutnya adalah mengelola data anggota. Use case-nya yaitu di sini untuk mengelola data anggota, tujuannya adalah supaya admin dapat melakukan pengolahan data yang ada di submenu data anggota. Misalkan, deskripsinya adalah sistem ini nanti memungkinkan aktor untuk mengelola sistem informasi peminjaman seperti bisa menambahkan, mencari, mengubah, ataupun bisa menghapus data anggota. Nah, nanti aktornya di sini misalkan adalah admin. Kondisi awalnya adalah setelah aktor melakukan login tadi ya, nanti dapat memilih submenu data anggota yang ada di dalam menu master misalkan. Nah, untuk aksi aktornya, nah ini sebenarnya harus sesuai dengan mockup yang dibuat, mockup untuk data anggota ya. Di situ nanti apa saja. Kalau misalkan di situ nanti ada tambah, cari, ubah, hapus, simpan, batal, keluar, berarti juga di mockup-nya ini juga harus ada gitu. Jadi kalau tambah untuk menambah data, cari untuk melakukan pencarian data anggota, kemudian ubah bisa melakukan perubahan, hapus bisa menghapus data anggota, dan yang lainnya. Jadi kondisi akhir jika perintah sesuai maka sistem akan menampilkan seperti yang diinginkan oleh aktor. Nah ini ya contohnya, ini baru 2, kemudian ada satu lagi contoh yaitu deskripsi use case mengelola data transaksi. Ya, ini contohnya. Jadi ini memang dalam penggambaran deskripsi use case, ini kalian juga sudah harus merancang mockup-nya, karena nanti untuk aksi aktornya ini harus sesuai dengan mockup yang ada di mockup kalian, ya, atau user interface-nya. Oke, ini sebenarnya contohnya untuk deskripsi use case tidak hanya ini, karena tadi ada 9 use case, berarti harus ada 9 deskripsi use case. Baik. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Jika misalkan ada yang belum kalian pahami, silahkan bisa sharing ke Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.